حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إنك الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan, dalam perspektif Islam, umat Islam terbagi kepada dua macam. Pertama, umat Islam yang beruntung. Kedua, umat Islam yang rugi. Tentu kita sudah sama memahami apa artinya untung dan apa artinya rugi. Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern terkait dengan keadaan umat Islam setelah Ramadan, beliau membagi 3 golongan manusia. Anak-anak jangan ribut supaya diam. 3 golongan itu disebutkan oleh Buya Hamka dalam tasawuf modernnya. Beliau mengutip satu kisah. Dulu ada Raja Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain ini pada satu waktu hendak ingin menaklukkan satu wilayah.
Kemudian dia kumpulkan para prajuritnya dan dia berkata dan berpesan, "Wahai prajurit sekalian, malam nanti kita akan berangkat ke satu wilayah yang akan kita taklukkan. Aku pesan kepada kalian semua bahwa kita nanti akan menyeberangi sungai. Ketika kita menyeberangi sungai nanti, apa saja yang terpijak oleh kalian ambil masuk tas." Maka berangkatlah prajurit ini. Dalam perjalanan ada terbagi 3 kelompok prajurit. Prajurit pertama, apapun yang dia pijak ketika menyeberangi sungai, tidak mengambil sedikit pun dari apa yang dipijaknya itu. Padahal rajanya sudah berpesan, ambil. Tidak diindahkan sama sekali. Kelompok kedua mengambil ala kadarnya saja. Yang dipijak ambil ala kadarnya saja, hanya untuk menghormati pesan sang raja. Lalu ada kelompok ketiga, di samping dia menghormati pesan sang raja, dia juga mengerti apa yang dimaksudkan raja. Maka apapun yang dipijak olehnya diambil, sehingga tasnya penuh sampai kepayahan dia membawa tasnya. Pagi hari sampailah ke satu daerah, kembali prajurit dikumpulkan. "Wahai prajurit sekalian, sudah aku pesankan kepada kalian malam tadi. Coba periksa tas masing-masing." Ketika diperiksa tas masing-masing, alangkah kagetnya, alangkah terkejutnya mereka. Kenapa? Tas itu sudah berisi berlian, intan permata. Maka 3 kelompok prajurit ini, ada yang merasa senang dan ada yang bersedih. Kelompok pertama tentu kelompok yang paling menyesal dan bersedih. Kenapa? Karena tidak mengambil sesuatu apapun. Lalu kelompok kedua separuh senang, separuh sedih, karena ngambil ala kadarnya saja sebagian. Tentu kelompok yang ketiga, kelompok yang paling bahagia dan senang, karena sudah mengambil apapun yang terpijak olehnya. Ternyata itu adalah intan berlian. Inilah yang ditulis Buya Hamka dalam bukunya Tasawuf Modern. Saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Ternyata setelah dianalisa, ini adalah kaitannya keadaan kaum muslimin pasca Ramadan. Ada orang yang menyesal setelah Ramadan. Kenapa? Karena tidak mengambil sedikit pun dari Ramadan kemarin. Padahal dia tahu usianya sudah tua. Tidak ada jaminan kalau dia masih bisa hidup pada Ramadan tahun depan. Tidak mengambil manfaat sedikit pun. Inilah orang yang rugi. Kemudian yang kedua, orang yang ngambil ala kadarnya saja. Setelah Ramadan, dia mengambil Ramadan kemarin manfaatnya separuh-separuh saja. Orang sholat tarawih, dia sholat tarawih. Orang puasa, dia puasa. Tapi puasa jalan terus, maling pun jalan terus. Artinya separuh-separuh. Maka separuh dia senang, separuh dia susah. Karena dia tahu belum tentu ada jaminan tahun depan masih bisa hidup. Kelompok yang ketiga tentunya adalah kelompok yang paling senang. Karena ketika Ramadan dia mengambil seluruh manfaat yang ada dalam bulan Ramadan. Malam hari dia sholat tarawih full. Siang hari dia puasa full.
ditambah dengan qiraat Al-Quran, membaca Al-Quran, dan diakhiri dengan membayar zakat fitrah, sehingga begitu banyak manfaat dia ambil dari Ramadan. Sehingga begitu keluar Ramadan dia meyakini apa yang dikatakan oleh Rasulullah, man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang kemarin Ramadan menjalankan ibadah puasa, malam hari dia qiyamul lail dengan iman dan berharap pahala dari Allah, kharaja kayaumi waladathu ummuhu, keluarlah dia dari Ramadan itu dalam keadaan sudah suci dan bersih, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Saudara, kita yang sudah menjalankan Ramadan kemarin dengan mengambil seluruh manfaat Ramadan, sudah kembali kepada fitrah. Nah, sekarang kita bulan Syawal, bahkan di akhir bulan Syawal. Biasanya tanda-tanda Ramadan itu diterima oleh Allah, dia semangat melakukan amalan-amalan berikutnya yang disebutkan dalam hadis man shoma ramadhana summa itba'ahu min sitta min sawalin kasyamid dahri. Barang siapa orang puasa bulan Ramadan full 30 hari, kemudian diikuti dengan puasa Syawal 6 hari, maka bagaikan puasa setahun. Setahun itu ada 360 hari. Puasa 30 hari, satu hari sama dengan 10 kali lipat. 10 kali 30, 300. Berarti puasa Ramadan itu balasannya dapat 300 hari. Sama dengan 300 hari. Kemudian puasa 6. 10 kali 6, 60. Pas. 10, 12 bulan. Berarti 360 hari. Seperti itulah orang puasa Ramadan ditambah dengan puasa Syawal. Alhamdulillah bertambah dan bertambah. Setelah itu Syawal mau selesai, dia pun ikut meningkatkan, tidak mau meninggalkan amalan-amalan Ramadan, di antaranya berkurban. Sebentar lagi akan dilaksanakan hari raya kurban. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Maka itu fasholli, maka salatlah, dan wanhar, berkurbanlah. Inilah perintah Allah kepada kita. Maka segenap umat Islam sekarang sudah sibuk dengan mencari hewan kurbannya. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu bagi bapak-bapak yang sudah memenuhi syarat untuk menjalankan ibadah kurban tahun ini, maka kita mintakan keikhlasannya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah kita pada kesempatan ini, umat Islam itu karena asiknya menjalankan ibadah, maka dia senantiasa ingin melakukan terus-menerus ibadah. Dan inilah sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, menjadi manusia paripurna, merasa rakus terhadap ibadahnya. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam khutbah ini. Semoga manfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina